Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengecek kehadiran kalian, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke, hadir semua. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi mendalami materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini, sekarang Ibu akan bertanya nih, kalian suka makan bakso atau tidak? Nah, biasanya kalian saat makan bakso ditambah saus atau tidak? Mungkin kebanyakan dari kalian ditambahkan dengan saus, walaupun ada beberapa orang yang tidak menggunakan saus ketika memakan bakso. Menurut kalian, saus yang seperti ini warnanya kan warna merah. Menurut kalian, warna merah tersebut alami atau tidak? Mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Ya, benar sekali. Jawaban kalian benar semua. Jadi ada dua kemungkinan benar kata kalian. Yang pertama, kemungkinan menggunakan zat atau bahan alami seperti menggunakan tomat. Jadi, ketika pembuatannya tomat tersebut langsung diproduksi sebagai saus dan tidak ditambahkan zat apapun atau zat kimia apapun. Sedangkan ada juga saus yang ditambahkan pemanis atau ditambahkan penyedap agar rasanya lebih enak atau warnanya ditambahkan juga dengan zat-zat kimia sehingga warnanya lebih merah. Nah, maka dari itu biasanya ketika kita makan makanan atau saus yang menggunakan zat-zat buatan atau ditambahkan dengan zat-zat buatan tadi, biasanya orang tua kalian tidak mengizinkan kalian untuk makan secara berlebihan. Nah, itu ada dampaknya juga. Karena itu, hari ini kita akan belajar tentang apa itu zat aditif, kemudian jenis-jenis zat aditif, dampak zat aditif, dan juga fungsinya untuk kehidupan kita apa. Nah, untuk mempermudah pembelajaran hari ini, silakan gabung bersama dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi ya. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, hari ini kita sudah tahu nih apa yang akan kita pelajari hari ini. Itu zat aditif. Nah, zat aditif ini apa Ibu? Nah, zat aditif ini adalah zat-zat atau bahan-bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dan minuman dalam jumlah kecil saat proses pembuatan makanan dan minuman itu. Kemudian, apa sih Bu fungsinya dari zat aditif ini? Nah, penambahan zat aditif ini dalam proses pembuatan makanan dan minuman yaitu untuk memperbaiki tampilan seperti warnanya agar lebih menarik dan kita mau untuk membelinya, kemudian untuk memperbaiki tekstur, memperbaiki aroma, dan memperbaiki rasa, bahkan untuk memberikan waktu lebih lama dalam penyimpanannya atau lebih awet ketika ditambahkan zat aditif ini. Kemudian, apa jenis-jenis dari zat aditif ini, Bu? Nah, zat aditif ini dibagi menjadi dua berdasarkan asalnya dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan asalnya, yaitu zat aditif terbagi menjadi dua, zat aditif alami dan zat aditif buatan. Seperti yang sudah kita tahu, atau seperti yang sudah Ibu tanyakan tadi, ketika kita makan saus ada yang alami atau ada yang buatan. Nah, zat aditif alami adalah zat aditif yang berasal dari bahan-bahan alami atau bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Contohnya saja, seperti kunyit yang memberikan pewarna atau memberikan warna menjadi warna kuning. Kemudian ada daging hewan yang digunakan sebagai penyedap rasa. Nah, zat aditif alami ini biasanya ada juga kekurangannya karena harganya mahal dan susah untuk dicari, sehingga terkadang orang-orang lebih mudah untuk menggunakan zat aditif yang buatan. Nah, zat aditif buatan itu apa Ibu? Nah, zat aditif buatan ini adalah zat aditif yang berasal dari bahan-bahan buatan. Bahan-bahan ini direaksikan secara kimia oleh manusia. Nah, zat aditif buatan ini biasanya kelebihannya itu lebih mudah dicari dan lebih murah juga.
Tetapi kelemahannya biasanya zat aditif buatan ini lebih berisiko untuk kesehatan kita saat kita memakannya atau mengkonsumsinya secara berlebihan. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibedakan menjadi 7, yaitu yang pertama pewarna, yang kedua pemanis, yang ketiga pengawet, yang keempat penyedap rasa, yang kelima pemberi aroma, yang keenam pengental, dan yang ketujuh pengemulsi. Kita bahas dari yang pertama, yaitu pewarna. Pewarna ini adalah zat aditif yang ditambahkan kepada proses pembuatan makanan dan minuman untuk memperbaiki tampilan warna pada makanan agar kita lebih tertarik untuk membelinya. Zat aditif pewarna ini ada dua, yaitu pewarna alami dan ada pewarna buatan. Warna alami contohnya seperti tomat yang memberikan warna merah, contohnya seperti pada saus pada saat kita makan bakso. Kemudian yang kedua yaitu ada pandan yang memberikan warna hijau, kemudian ada kunyit yang memberikan warna kuning, dan banyak sekali pewarna alami. Kemudian ada juga pewarna buatan. Nah, pewarna buatan ini ada dua lagi. Pewarna buatan yang boleh digunakan saat penambahan proses pembuatan makanan dan minuman, sedangkan ada pewarna buatan yang tidak boleh atau dilarang untuk digunakan. Pewarna buatan yang boleh digunakan contohnya seperti tetrazin yang memberikan warna kuning. Kemudian pewarna buatan yang dilarang digunakan contohnya seperti coklat brown FB yang memberikan warna coklat. Nah, pewarna alami ini biasanya jarang digunakan karena terkadang harganya lebih mahal dan sulit untuk dicari. Akan tetapi kelebihannya yaitu memiliki resiko yang kecil untuk badan kita, artinya lebih sehat. Kemudian untuk warna buatan biasanya lebih murah dan lebih mudah untuk dicari sehingga pedagang-pedagang lebih banyak menggunakan pewarna buatan ini karena lebih murah. Akan tetapi kekurangannya jika digunakan secara berlebihan pastinya akan memiliki dampak bagi badan kita. Nah, yang kedua kita bahas pemanis. Nah, pemanis ini adalah zat aditif yang ditambahkan kepada makanan dan minuman untuk menambah tingkat kemanisan dari suatu makanan ataupun minuman tersebut. Contohnya seperti tebu yang menghasilkan gula. Nah, tebu ini kan alami atau dari tumbuh-tumbuhan. Berarti pemanis ini alami. Ada juga pemanis buatan seperti aspartam. Dan pemanis buatan ini biasanya memiliki tingkat kemanisan yang berbeda-beda, sehingga disarankan saat membeli makanan atau minuman yang mengandung rasa manis, terlebih dahulu dicek berapa kadar kemanisannya agar tidak mengganggu tubuh kita. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas tentang pengawet. Nah, pengawet ini juga ada secara buatan atau secara kimia dan secara alami. Biasanya pengawet secara alami itu menggunakan cara-cara tradisional seperti cara pengasinan yang ikan asin contohnya, kemudian pendinginan yang diletakkan di kulkas untuk lebih awet. Sedangkan pengawet kimia atau pengawet buatan seperti contohnya asam benzoat yang mengawetkan makanan dan minuman. Kemudian yang keempat, kita bahas tentang penyedap rasa. Nah, penyedap rasa ini digunakan untuk memberikan rasa yang lebih enak atau lebih sedap. Contohnya seperti yang kalian tahu, micin atau MSG itu digunakan untuk penyedap rasa. Sedangkan penyedap rasa alami biasanya dari daging-daging hewan yang digunakan untuk penyedap rasa. Yang kelima yaitu pemberi aroma. Pemberi aroma ini untuk memberikan rasa harum sehingga kita lebih tertarik untuk membelinya. Saat kalian mengunjungi toko kue, pastinya kalian akan mencium bau-bau harum dari kue-kue tersebut. Nah, pemberi aroma ini juga ada yang alami dan buatan. Yang alami contohnya seperti vanili. Kemudian yang buatan seperti vanilin yang memberikan aroma vanili. Kemudian ada pengental secara alami yaitu seperti pati dan agar-agar. Sedangkan pengemulsi contohnya seperti letinin yang terkandung dalam kuning telur.
Nah, biasanya digunakan untuk proses pembuatan mentega dan mayones. Nah, di samping kita mengetahui fungsi-fungsinya, terkadang kita secara berlebihan untuk memakan atau meminum makanan dan minuman yang memiliki zat aditif yang berlebihan, terutama zat aditif buatan. Zat aditif alami pun terkadang memiliki dampak kepada tubuh kita saat digunakan secara berlebihan. Seperti nanti kita diabetes, kemudian nanti kita memiliki obesitas. Nah, karena itu kita diperintahkan atau disarankan untuk tidak berlebihan memakan makanan dan meminum minuman yang memiliki zat aditif yang terlalu berlebihan. Maka dari itu biasanya saat kalian memberikan ciki-ciki atau minuman yang berwarna, biasanya orang tua kalian melarang untuk berlebihan atau kalian dilarang untuk memakan atau meminum selama setiap hari dalam 1 minggu. Mungkin itu saja materi dari Ibu. Nah, Ibu minta sekarang buat peta konsep dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Peta konsepnya sederhana saja. Oke, nah itu penjelasan dari Ibu sedikit tentang materi hari ini. Agar lebih paham, silakan kalian persiapkan bahan-bahan yang sudah Ibu suruh bawa per kelompok ya, karena kita akan melakukan sedikit percobaan. Nah, Ibu di sini juga sudah bawa kemasan makanan dan kemasan minuman. Nah, bisa dilihat petunjuknya di LKS yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, caranya yaitu silakan kalian gabung ke kelompoknya ya. Sudah kan? Nah, di sini ada kemasan makanan dan minuman. Untuk mengidentifikasi zat aditif apa saja yang terkandung dalam makanan dan minuman ini, contohnya seperti ini. Misalkan, Ibu membawa oishi rasa udang pedas. Nah, biasanya di belakang kemasan makanan ini terdapat ingredient atau komposisi atau bahan-bahan yang digunakan. Nah, kemudian kalian identifikasi mana zat aditif alami dan mana zat aditif yang buatan. Kalau di sini seperti contohnya pewarna sintetik menggunakan kuning FCF CL nomor 15985. Berarti ini termasuk pewarna, jenisnya apa? Berarti kan jenisnya buatan. Kemudian sebutkan jenisnya apa atau namanya apa. Dan ada bahan-bahan yang alami, misalkan ada cabai. Nah, cabai ini kan berarti penyedap rasa atau bisa juga pewarna yang alami. Jadi bisa diletakkan di tabel-tabelnya itu. Berlaku juga di minuman. Nah, di kemasan minuman biasanya bahan-bahan yang terkandung terdapat di tutupnya atau terdapat di sepanjang sisinya. Misalkan di Ibu teh gelas. Nah, bahan-bahannya ini terdapat di sisi-sisinya. Di sini ada sintetik alami atau perisa alami. Nah, kemudian sama juga seperti makanan tadi, diletakkan di golongannya masing-masing. Nah, itu saja. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian saat sudah selesai, dikumpulkan ke Ibu. Bagaimana percobaan tadi, menyenangkan bukan diskusinya? Nah, setelah itu, kalian sudah pasti paham nih perbedaan zat alami dan zat buatan tadi, dan juga dampak-dampaknya bagi kesehatan kita. Kemudian sekarang Ibu minta kalian diskusikan apa saja perbedaan zat alami dan buatan, kemudian juga tuliskan karya tulis atau artikel secara sederhana menggunakan bahasa kalian sendiri tentang dampak zat aditif saat kita menggunakannya secara berlebihan. Nah, artikel ini bebas saja sesuai dengan bahasa kalian dan kerjakan secara kelompok juga. Oke, saat sudah selesai bisa dikumpulkan ke. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kemudian kalian melakukan diskusi secara kelompok, sekarang Ibu akan mereview sedikit tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Saat kalian melakukan percobaan untuk mengidentifikasi zat aditif makanan dan minuman, dari situ kalian bisa tahu zat apa saja nih yang terkandung dalam makanan dan minuman ini. Sehingga
kita bisa mengetahui seberapa banyak dampaknya bagi tubuh kita. Misalkan, makanan ini mengandung banyak sekali zat aditif yang buatan. Oke, berarti kita harus mengurangi makanan ini untuk dikonsumsi. Jadi hanya sekali-sekali saja untuk mengkonsumsinya. Itu gunanya untuk mengetahui zat aditif dalam makanan dan minuman. Nah, mungkin dari kegiatan pembelajaran awal sampai akhir ada yang ditanyakan atau ada yang masih belum paham? Oke, mungkin paham semua sudah. Silakan dikerjakan tes tulis yang Ibu bagikan barusan. Hal itu untuk menjadi penilaian Ibu apakah kalian sudah paham atau belum. Silakan dikerjakan dari sekarang. Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan semangat dan kemudian dengan diskusi yang cukup menyenangkan hari ini. Itu saja dari Ibu. Ibu cukupkan pembelajaran materi zat aditif pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.